Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata Kalimantan, pulau terbesar di Indonesia, hutan yang luas, atau lahan tambang? Namun, di antara itu semua, yang paling melekat adalah sungai dan perahu. Keduanya sudah begitu melekat dengan warga Kalimantan. Suara perahu, orang-orang berlalu, dan air yang menderu. Suara-suara bising ini sudah tidak asing lagi didengar bagi warga pesisir Kalimantan Utara. Rasanya sudah seperti mendengarkan musik alam. Bagai terminal bus di perkotaan. Pelabuhan perahu di sini pun selalu ramai. Ialah Sungai Kayan. Sungai seluas 36.933,71 km persegi yang memiliki banyak manfaat bagi warga Kalimantan Utara. Salah satunya sebagai sarana transportasi. Di sini, di pelabuhan perahu yang biasa kami sebut tambangan ini, bisa terlihat banyak sekali perahu bernakodakan orang-orang tangguh yang sedang mencari nafkah. Tangan mereka dengan cekatan mengarahkan perahu dan sorot matanya tampak begitu serius. Tidak jarang juga mereka berbincang santai dengan penumpang perahu. Dari pagi, sore hingga malam, suara perahu masih bisa didengar. Ketika kamu duduk di pinggiran sungai, suara-suara itu yang juga berkolaborasi dengan suara ombak, dipastikan mampu membuat pikiranmu tenang. Cuaca tidak mengganggu aktivitas para nakoda tangguh ini, panas terik ataupun hujan, mereka akan tetap mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Senyum mereka terpancar sempurna, seolah sukses menutupi rasa lelah. Pelajar, pekerja, semua orang melewati tempat ini untuk menyeberang dari suatu tempat ke tempat lain. Tambangan, perahu dan nakoda tangguh ini sudah menjadi bagian hidup Kalimantan Utara. Tanpa ini semua, orang-orang harus memutar lebih jauh lagi untuk menyeberang menggunakan jalur darat. Tapi, seiring berjalannya waktu, timbul sebuah keresahan di dalam benak para nakoda tangguh kami. Pembuatan jalur darat yang lebih dekat untuk memudahkan orang menyeberang sedikit mengancam keberadaan mereka. Bahkan, suatu saat tambangan dan perahu ini bisa saja sudah tidak lagi digunakan. Akan ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan jika memang itu terjadi. Jalur darat mungkin lebih aman dibandingkan jalur air. Tapi, melalui perahu ini, kita bisa lebih dekat dengan alam di daerah sendiri. Kita bisa menyentuh air Sungai Kayan saat menaiki perahu dan merasakan kesegaran airnya. Ada banyak orang yang mencari nafkah melalui tambangan dan perahu ini. Apakah dengan adanya transportasi ini sangat membantu untuk melakukan aktivitas sehari-hari, Pak? Ya, itu sudah jelas itu. Sangat membantu sekali hasilnya tambangan untuk ke depan, untuk anak dan cucu dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi kegiatan yang lain selain nambang. Ya, memang sangat membantu sekali. Ya, sangat membantu karena jarak tempuhnya cukup cepat dan efisien, dan transportasi darat itu memerlukan waktu yang cukup lama dan jarak tempuh yang cukup jauh. Alasannya Bapak buat mempertahankan transportasi ini apa? Alasannya yang pertama kan siapa tahu dia jadi objek wisata penyeberangan Tanjung Palas Tanjung Selor kan. Yang kedua membantu masyarakat yang tidak punya kendaraan kayak motor kan, atau mau belanja dekat-dekat sini hanya nyebrang sudah nyampe ke tempat tujuan. Kalau ini dihilangkan, ya paling tidak bisa membantu masyarakat kecil yang tidak punya motor. Kenapa kami pertahankan? Karena dia jarak cepat. Kalau kami lewat darat maupun jembatan sekarang ini belum siap. Ya, mungkin kalau dari lewat perahu dari Tanjung Palas ke Tanjung Selor itu lebih cepat. Karena kalau lewat darat itu agak lambat karena jembatan dari Capil menuju ke Seriang belum selesai sampai sekarang.
sebab kami masih menggantungkan hidup kami di sini. Pertama kami mau bekerja di lain lagi, lapangan pekerjaan sekarang ini kurang, sangat sulit, apalagi daerah sekarang ini. Bagaimana harapan ke depan Bapak untuk transportasi ini? Harapan kedepannya ke masyarakat di Kabupaten Pelongan, kami mohon pihak yang terkait semoga maju ke depan. Harapan maupun lewat darat maupun lewat air, tolonglah diperhatikan pemerintah yang terkait. Mungkin itu permintaan warga masyarakat di Kabupaten Pelongan. Harapan kami semoga pemerintah lebih memperhatikan kami, dan kedua semoga pemerintah tidak membangun yang lebih fasilitas jembatan blueprint itu lebih baik lagi, karena kalau dia jembatan blueprint itu lebih bagus lagi, dibangun lebih bagus, otomatis pendapatan kami berkurang. Menurut Bapak, kalau misalnya jalur darat sudah sempurna, transportasi ini masih dipertahankan atau tidak? Kalau bisa dipertahankan, karena mulai tahun 76 itu yang mulai ada, sudah 76 sampai sekarang kan. Jadi sejarahnya sudah panjang. Yang kedua, membantu masyarakat untuk cepat sampai tempat tujuan, kayak Tanjung Palas. Karena objek Tanjung Palas, objek wisata kan ada kayak Gunung Putih, kayak museum itu kan, Kesultanan Bulungan itu. Kalau bisa dipertahankan, masih tetap kami pertahankan selagi kami masih menggantungkan hidup kami, harapan kami di sini untuk mencari nafkah. Sungai Kayan, tambangan dan perahu yang menyeberanginya setiap hari adalah sarana pemersatu daerah. Jika tidak ada keduanya, tentu warga dari Tanjung Selor dan Tanjung Palas tidak akan bisa mengunjungi daerah satu sama lain. Jika tidak ada keduanya, masyarakat Tanjung Selor tidak bisa mengunjungi situs sejarah Kesultanan Bulungan yang ada di Tanjung Palas. Jika tidak ada keduanya, masyarakat Tanjung Palas tidak bisa mengunjungi situs wisata Tugu Cinta Damai yang ada di Tanjung Selor. Terima kasih dan tetap semangat nahkoda tak berkapal kami.